가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ananda Destari dengan NIM 80822200017. Saya dari kelas 02 PM6. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu perencanaan bisnis yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Rista Aldila Syafri SEMM. Nah, teman-teman pasti penasaran kan pembahasan dalam video kali ini tentang apa? Jadi langsung aja simak ke pembahasannya. Nah, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai plan bisnis atau perencanaan bisnis yang telah saya buat. Di mana plan bisnis yang saya pilih di sini itu berkaitan dengan digital, yaitu aplikasi keuangan digital. Di mana aplikasi keuangan digital ini saya beri nama Finmundes yang artinya Finansial Mudah by Destari. Nah, Finmundes ini sendiri memiliki slogan rencanakan masa depan semudah sentuhan layar. Jadi, Finmundes ini menawarkan kemudahan untuk mengelola keuangan para individu ataupun UMKM seperti penjualan, pencatatan transaksi, terus perencanaan anggaran, visualisasi data, pembayaran digital, dan penyimpanan uang secara aman dan mudah. Nah, Finmundes ini juga memiliki logo seperti yang ada di atas ini, di mana logonya itu dirancang dengan warna biru, karena warna biru itu identik dengan warna keamanan. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Pasti suatu usaha itu punya visi dan misi tersendiri untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Nah, nggak ada ubahnya juga nih sama Finmundes. Jadi saya membuat visi dan misi di sini, yaitu visinya menjadi aplikasi keuangan digital terkemuka yang memberdayakan setiap individu dan UMKM di Indonesia untuk mengelola keuangan mereka itu secara efisien, cerdas, dan terintegrasi. Nah, hal ini itu untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka dibutuhkanlah misi. Di sini, misinya ada 5. Yang pertama, itu menyediakan solusi pengelolaan keuangan digital yang mudah digunakan dan dipahami oleh siapa saja. Nah, ini berarti orang-orang yang baru pertama kali menggunakan aplikasi keuangan digital juga bisa menggunakan aplikasi Finmundes ini. Terus yang kedua, memfasilitasi seperti pencatatan, pemasukan, pengeluaran, penyusunan anggaran, serta pemantauan kondisi keuangan itu secara berkala. Yang ketiga, menginovasikan fitur pembayaran dan penyimpanan uang yang langsung di dalam aplikasi itu tersebut. Sehingga individu ataupun UMKM itu nggak perlu bawa uang lagi. Nah, yang keempat, menyajikan analisis data keuangan yang informatif guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Terus yang kelima, meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui konten edukatif dan antarmuka yang sederhana namun fungsional. Next, selanjutnya adalah tata letak dan rincian biaya yang akan dikeluarkan dalam membangun usaha Finmundes ini. Nah, untuk tata letaknya sendiri, teman-teman bisa lihat ini ada ruangan resepsionis, area tamu, tim developer, tim marketing digital, party lounge, musola, toilet, customer support, tim produksi UI dan UX, tim UI dan UX produk, ruang konsultasi, tim edukasi, ruang meeting call, dan servers and storage. Jadi ruangan ini atau denah tata letak ini itu dirancang dengan secara struktur dan terorganisir agar hal itu mendukung berbagai fungsi operasional perusahaan. Jadi jalannya perusahaan itu bisa lancar dengan denah dan tata letak yang rapi. Selanjutnya ada rincian perkiraan biaya. Nah, di sini itu ada biaya aset, biaya operasional, biaya prainvestasi, dan biaya investasi. Nah, yang pertama untuk biaya aset itu terdiri seperti bangunan, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, untuk usaha Finmundes sendiri, teman-teman bisa lihat rancangan biaya aset yang akan dikeluarkan. Jadi, total biaya aset yang akan dikeluarkan itu diperkirakan sebesar 183 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada biaya operasional, di mana biaya operasional ini terdiri dari biaya tetap, variabel, dan overhead pabrik.
Di sini biaya operasional yang akan dikeluarkan itu terkait biaya gaji, biaya iklan, biaya transportasi, dan biaya overhead lain-lain. Teman-teman juga bisa lihat rincian biaya yang akan dikeluarkan. Nah, total biaya operasional yang akan dikeluarkan itu diperkirakan sebesar 55.500.000. Selanjutnya ada biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi ini mencakup perizinan, branding, maupun hak cipta. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan Finmundes dalam biaya prainvestasi itu berupa biaya pendirian usaha seperti NIP, NPWP, dan lain-lain, terus biaya branding, biaya hosting, dan biaya pendaftaran App Store atau Play Store. Nah, biaya prainvestasi ini ditotalkan sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya investasi, di mana biaya ini terdiri dari biaya pengembangan, biaya pelatihan SDM awal, dan sistem keamanan enskripsi data. Biaya ini diperkirakan sebesar 43 juta. Nah, jadi dari keseluruhan biaya itu dapat kita lihat ya, tadi biaya aset itu 183 juta, biaya operasional itu 55.500.000, biaya prainvestasi itu 20 juta, dan biaya investasi sebesar 20 juta. Nah, kalau ditotalkan itu total biayanya sampai 246 juta rupiah. Nah, karena besarnya biaya yang dikeluarkan tadi, maka di sini sepertinya saya belum memiliki kapabilitas untuk menjalankan bisnis yang telah saya buat tersebut. Maka di sini saya mengambil plan B dengan mengubah yang tadinya aplikasi keuangan menjadi penyedia jasa keuangan. Di mana jasa keuangan yang saya sediakan di sini itu hanya pengelolaan keuangan sederhana seperti pencatatan penjualan harian, pencatatan laba rugi, pencatatan arus kas masuk dan keluar, serta pengelolaan keuangan yang sederhana yang lain. Nah, di sini saya juga akan bermitra dengan usaha Ciwibloom, di mana usaha ini menggunakan jasa saya untuk mencatat laporan keuangan mereka. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan sendiri dari jasa keuangan ini tidak besar seperti menciptakan aplikasi tadi, karena biaya di sini itu rata-rata sudah saya miliki semua, seperti biaya tetap dan biaya prainvestasi. Jadi yang akan saya keluarkan di sini hanya biaya operasional. Biaya operasional itu mencakup seperti kertas HPS, peralatan, dan juga internet. Nah, untuk biaya operasional sendiri itu dikeluarkan sebesar 210.000. Jadi, untuk menjalankan usaha ini mungkin dibandingkan usaha sebelumnya, yaitu aplikasi keuangan digital. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri alasan saya memilihnya, dan pada akhirnya saya akan menjalankan mitra dengan usaha Ciwibloom. Nah, baiklah teman-teman, udah sampai di ujung pembahasan. Jadi, itulah dia perencanaan bisnis yang setelah saya buat. Jadi sebelum merencanakan bisnis itu pasti kita pikir-pikir dulu mengenai bisnis apa, biayanya bagaimana, dan apakah bisnis tersebut layak atau mampu untuk kita jalankan. Nah, kalaupun kita tidak mampu untuk menjalankan, kita masih bisa memikirkan planning yang lebih bisa kita jalankan atau planningnya lebih baik lagi. Jadi sekianlah materi dari saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발